Hai semuanya, balik lagi dengan aku Sandra Nazahari. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik mengenai user group Linux secara bareng-bareng ya. Jadi mungkin kita akan belajar bareng-bareng mengenai apa sih itu user, apa sih itu grup dalam Linux gitu. Jadi kita bakal tahu sama-sama, makanya tonton sampai habis. Nah, untuk yang pertama, di pembahasan awal-awal nih kita akan bahas jadi mengenai user dan group ini tuh penggunaan dalam sistem operasi yang tentunya kalau kita menggunakan komputer tuh pasti kita butuh akun atau user. Nah, nantinya user inilah yang akan memberikan kita akses untuk menjalankan berbagai fungsi ataupun perintah pada sistem operasi. Nah, begitupun juga di sistem Linux ini. Di sini dibutuhkan account user untuk menjalankan sistem operasi. Selain itu, grup juga merupakan salah satu sekumpulan user, tapi bisa aja sebuah grup itu cuman berisikan satu user aja gitu. Jadi nggak harus lebih dari satu itu namanya bukan grup gitu, tapi bisa juga tuh di dalam grup itu dapat satu user aja tuh bisa. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan pembuatan user ataupun grup. Nah, jadi untuk membuat user ini sendiri harus menggunakan account super user. Karena hanya super user atau root aja gitu yang dapat melakukan penambahan ataupun pengurangan user pada Linux, sistem Linux. Jadi nanti perintah yang digunakan itu adalah add user ataupun perintah user add. Tapi mungkin kebanyakan yang bisa ditemui itu yang perintah add user, terus sintaksnya tuh add user nama user gitu. Dan untuk grup sendiri, untuk menambahkan sebuah grup itu perintah yang dapat digunakan kurang lebih sama, tapi bedanya di group add dan user add gitu. Tapi dengan sintaks yang sama juga, jadi group add nama grup. Itulah bisa kita lihat sendiri untuk contoh user. Di sini diperlihatkan jika ingin menambahkan user Alundra, maka perintah tersebutlah yang digunakan, perintah root add ilmu jaringan add user Alundra. Nanti dilanjut dengan perintah untuk pemberian password pada user Alundra untuk bisa mengaksesnya. Nah, nantinya secara default jika add user Alundra ini secara otomatis nantinya Linux juga akan menambahkan grup dari Alundra. Jadi secara default juga nantinya user Alundra akan masuk ke dalam grup Alundra gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena kalau misalnya intinya tuh kalau add user berarti otomatis add group juga gitu. Udah defaultnya emang udah akan kayak gitu. Nantinya umumnya seorang user akan diberikan home directory pada laman home, sehingga nanti user Alundra secara default juga akan diberikan home /home/Alundra sebagai home directory-nya, dengan akses shell adalah /bin or bash. Nah, ini terdapat beberapa notes ya bagi kita teman-teman. Yang pertama itu nanti jika ingin menambahkan user namun ingin menentukan sendiri home directory yang diberikan, nanti perintah di add user di awal dapat ditambahkan option strip d gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya ingin membuat user terus mau otomatis masukin ke grup lain yang udah ada, nanti perintah add user-nya bakal bisa ditambahin option strip g gitu. Dan yang untuk terakhir ini, jika ingin membuat sebuah user dengan batas waktu penggunaan account, nanti strip e itu bisa juga ditambahin ke dalam perintah. Nah, option lain yang dapat digunakan sebagai bersamaan dengan perintah add user yakni
buka kurung root at ilmu jaringan / tutup kurung at user help gitu. Nanti tapi sebagai catatan, penambahan user ini baik secara default ataupun option tertentu itu bisa mengakibatkan perubahan file ataupun directory file. Jadi kita bisa perhatiin dengan sama aja gitu apa sih perubahan yang akan terjadi, tapi kurang lebih perubahan itu bisa seperti yang dituliskan di slide ini, ada 5 tuh, etc password, shadow, group, shadow, home gitu. Nah, kita masuk ke contoh grup. Itu merupakan cara penambahannya, perintah penambahannya. Itu dan perintah penambahan di atas tuh tidak akan membuat sistem Linux maupun membuat user teknisi. Nah, tapi kalau ingin membuat grup teknisi itu bakal diberikan password, maka perintahnya akan sebagai berikut. Di perintah yang terakhir itu bisa dituliskan. Baiklah, selanjutnya untuk mengatur user dan grup. Untuk user sendiri, untuk menambahkan user itu harus menggunakan account super user atau root. Sedangkan di grup dengan menambahkan group add dengan sintaks group add nama grup sebagai perintah untuk penambahan ataupun pengurangan. Dan untuk user, untuk deleting user itu harus menggunakan akses root lagi buat menghapus, dan perintahnya itu merupakan user del. Dan untuk grup, deleting grupnya, menghapus grup itu group del dengan sintaks group del nama grup untuk perintah menghapusnya. Dan dalam user, untuk lock user itu bisa menonaktifkan login dari user tanpa harus menonaktifkan account dari user. Jadi nggak harus ke account ngelock account dari usernya, tapi bisa langsung menonaktifkannya dari login user gitu. Selanjutnya untuk yang grup itu primary group. Di situ seorang user bisa saja dimasukkan ke dalam beberapa grup sekaligus. Gak harus hanya satu grup, tapi bisa beberapa grup. Nah, apa sih keterkaitan user, group, file, dan directory? Di sini dikatakan bahwa keterkaitan mereka itu ada di hak akses atau permissions, karena di setiap file dan directory di Linux kan itu memiliki 3 hak akses ya. Ada read, write, dan execute. Nah, jadi untuk 3 jenis tersebut, 3 jenis user, group, dan others, izin itulah nantinya yang akan menentukan apa aja sih yang dapat dilakukan oleh ketiga entitas tersebut terhadap file yang akan dijalankan. Jadi entah dia bisa read atau cuman bisa membacanya aja atau bisa mengedit serta menjalankannya, kita itu tergantung dari permissions file tersebut. Selanjutnya untuk di kepemilikan juga ada keterkaitan. Jadi setiap file dan directory di Linux itu memiliki pemilik yang biasanya adalah user pembuat. Jadi user dan grup itu nanti yang mengatur siapa sih yang bisa mengakses atau memodifikasi file. Dan yang ketiga itu keamanan dan manajemen akses. Dengan mengatur user ke dalam grup dan menetapkan izin pada file dan directory, nantinya Linux mungkin akan memungkinkan manajemen keamanan yang lebih efisien. Jadi ini bisa dipastiin untuk user yang diizinkan aja dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai user dan grup pada Linux. Mungkin itu aja ya video mengenai pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi dan diberikan saran. Baiklah, sekian dari aku. Bye-bye.